Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 3, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah sampai pada hak-hak kitab Al-Qur'anul Karim. Setiap kitab itu memiliki hak, dan kitab Al-Qur'an memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh umat-umatnya, oleh umat Rasulullah SAW, yang mana Allah telah turunkan kitab Al-Quranul Karim ini kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah menyampaikan kepada umat-umatnya. Hak yang pertama yang harus kita tunaikan yaitu hendaklah senantiasa kita membacanya, yang mana setiap kita membaca per huruf dari Al-Quran kita mendapatkan pahala. Ini adalah fadilah yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat-umat yang membaca kitab Al-Quranul Karim ini. Dan setiap huruf yang kita baca akan diberikan pahala 10 kali lipat, dan 10 kali lipat itu akan dilipat gandakan lagi. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita membacanya setiap hari, minimal 1 lembar dalam 1 harinya. Jangan sampai kita tidak membacanya. Kemudian yang berikutnya, hak yang kedua yaitu mentadabburi maknanya. Setelah kita membacanya, hendaklah kita membaca artinya. Apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran itu? Apa ayat yang kita baca? Artinya apa? Jangan sampai ketika kita membacanya kita tidak paham maknanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah kita memahami maknanya, membaca artinya, hendaklah senantiasa kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kita membaca ayat tentang beribadah, kemudian kita faham artinya, hendaklah kita melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Al-Quranul Karim itu. Kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perintah sholat, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Itu semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Kemudian berikutnya, yang keempat, setelah kita mengamalkannya, hendaklah senantiasa kita untuk menghafalnya. Ya. Jadi untuk menghafalkan ini, hendaklah kita memulai dari yang pendek-pendek, yang mudah bagi kita untuk dihafalkan. Dan minimal kita sudah menghafal atau sudah hafal juz 30, juz amma, itu sudah hafal, karena itu akan dipakai pada saat kita sholat, apa yang kita baca ketika kita sholat. Kemudian setelah kita menghafalnya, barulah kita mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran tersebut. Mendakwahkannya itu jangan langsung kita mendakwahkannya begitu saja. Jadi setelah kita membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan menghafalkannya, baru mendakwahkannya. Siapa yang pertama kali kita dakwahi? Yaitu kedua orang tua kita, keluarga kita. Ketika mereka tidak memahami isi dari Al-Quran atau tidak memahami hukum-hukum, maka kita wajib untuk memberitahunya. Kita wajib untuk mendakwahkannya kepada kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Dan adapun hak-hak itu dilakukan untuk mentazkiyah diri kita, untuk menyucikan diri kita sendiri, agar hal tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap orang mukmin atau sikap orang-orang terhadap kitab yang Allah turunkan kepada umatnya. Jadi ada beberapa golongan orang yang Allah turunkan kitab tersebut, ada bagian-bagiannya. Ya. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3 golongan di dalam menyikapi kitab-kitab yang Allah turunkan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang mendustakan semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan mereka itu adalah musuh-musuh Allah.
mereka tidak percaya dengan semua kitab-kitabnya. Dan mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan ahli filsafat. Filsafat adalah mereka senantiasa menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai semua kitab-kitab tersebut. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang-orang mukmin yang beriman terhadap seluruh rasul dan kitabnya yang diturunkan kepada mereka. Jadi orang mukmin itu mempercayai dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu mereka beriman kepada sebagian kitab dan mereka juga tidak beriman kepada kitab-kitab yang lain. Mereka hanya beriman kepada kitab mereka sendiri. Mereka hanya beriman kepada kitab Injil saja, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Zabur dan kitab-kitab yang lainnya. Itu adalah golongan orang ketika menyikapi turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berada di dalam golongan yang mana? Golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, dan faedah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Jadi Allah menurunkan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi kaumnya, bagi kaum para rasul, agar kehidupan mereka tidak berjalan dengan kesesatan. Ya, jadi Allah perhatian kepada kita. Oleh karena itu Allah turunkan kitabnya sebagai tuntunan hidup. Kemudian faedah yang kedua, diturunkannya kitab-kitab Allah adalah kita mengetahui hikmah yang Allah turunkan mengenai syariat-syariatnya. Di dalam kitab-kitab Allah itu ada hukum-hukum, ada perintah, ada larangan. Jadi kita mengetahui apa yang Allah perintahkan di dalam kitab-kitab tersebut. Dan ini sesuai dengan kaum, sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, faedah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan inilah materi terakhir dari bab 3, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.